Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doti Nur Pratama Saputri, NIM 19314141096. Di sini saya akan membahas tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Dengan bukti ditemukannya 7 prasasti Yupa yang ditulis dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang diperkirakan sudah sejak tahun 400 Masehi. Prasasti Yupa merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Tidak banyak informasi mengenai Kerajaan Kutai, hanya 7 buah prasasti Yupa lah sumbernya. Penggunaan nama Kerajaan Kutai sendiri ditentukan oleh para ahli sejarah dengan mengambil nama tempat dari ditemukannya prasasti Yupa. Yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dituliskan bahwa Raja Mulawarman, raja yang baik dan kuat, yang merupakan anak dari Aswawarman dan cucu dari Kudungga, telah memberikan 100 ekor sapi kepada Brahmana. Di prasasti tersebut dituliskan bahwa Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Aswawarman. Puncak kejayaan pada masa Mulawarman, yaitu dengan adanya perluasan wilayah kekuasaan seluruh Kalimantan Timur dan rakyat pun hidup sejahtera dan makmur. Kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan Kerajaan Kutai melihat bahwa Kerajaan Kutai pada jalur perdagangan dan pelayaran antara jalur barat dan timur, maka aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian yang utama. Rakyat Kutai aktif terlibat dalam perdagangan internasional dan juga perdagangan sampai ke perairan Laut Jawa dan Indonesia Timur untuk mencari barang dagang yang laku di pasaran internasional. Kerajaan Kutai bertahan hingga 21 generasi dan 3 nama raja paling dikenal yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Kutai yaitu Prasasti Yupa, Ketopang Sultan, Kalung Ciwa, Kura-kura Emas, Pedang Sultan Kutai, Keris Bukit Kang, Singasana Sultan. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi pada saat kekuasaan Maharaja Dharma Setia tewas dalam perang melawan Aji, Pangeran Sinum Panji yang merupakan raja dari Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan Kutai Kertanegara adalah kerajaan Kutai yang berdiri sejak abad 13. Terdapat 2 kerajaan yang berada di Sungai Mahakam tersebut, sehingga menimbulkan perang fisik di antara keduanya. Kemudian Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma merupakan salah satu kerajaan yang pernah berkuasa di Pulau Jawa bagian barat abad 4 sampai ke 7 Masehi. Kerajaan yang termasuk dalam kategori tertua di Nusantara ini adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu. Nah, raja dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358. Kemudian posisi tersebut digantikan oleh putranya bernama Jaya Singawarman. Nama Tarumanegara sendiri diambil dari nama sebuah tanaman yang bernama tarum, yaitu tanaman yang digunakan sebagai ramuan pewarna pada kain tenunan dan untuk mengawetkan kain. Kerajaan Tarumanegara sendiri didirikan oleh Raja Jaya Singawarman, yang dimana ketika itu beliau memimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari serangan musuh yang terus-menerus menyerang kerajaan Salakanegara di pengasingan pada tahun 398 Masehi. Kemudian Jaya Singawarman mendirikan kerajaan baru di tepi Sungai Citarum di Kabupaten Lebak, Banten, dan diberi nama Tarumanegara. Kemudian ada prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Pasir Kolongeak, ditemukan di daerah bukit, daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km setelah barat Bogor. Lalu ada prasasti Kebun Kopi, Kampung Mualahire Cibulung Bulang,
Terdapat 2 tapak kaki gajah yang disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Tarumanegara antara lain Raja Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi sampai 382. Yang kedua adalah Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga adalah Purnawarman, dan keempat Wisnuwarman, kelima Indrawarman, dan keenam Chandrawarman, ketujuh Suryawarman, dan lalu untuk yang kedelapan yaitu Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Yang ke-9 adalah Sandawarman, ke-10 Hariwawangsawarman, dan ke-11 Nagajawarman, dan ke-12 Linggawarman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai Kerajaan Tarumanegara. Untuk kesimpulan dari Kerajaan Tarumanegara sendiri adalah sebuah kerajaan yang didirikan oleh Jayasingawarman pada tahun 358 Masehi. Ketika itu, raja sebagai pemimpin pelarian keluarga kerajaan dan berhasil meloloskan diri dari serangan musuh. Lalu beliau mendirikan sebuah kerajaan di tepi sungai Citarum di Banten yang diberi nama dengan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekawati Ningtyasuti NIM 193141068 kelas BGMI 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Singasari. Yang pertama adalah sejarah dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Tumapel yang terletak di kawasan bernama Kutaraja. Tumapel ini pada awalnya hanyalah sebuah wilayah kabupaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri dengan bupati atau akuo bernama Tunggal Ametung. Nah, Tunggal Ametung ini dibunuh oleh Ken Arok yang merupakan pengawalnya. Karena Ken Arok terpikat oleh kecantikan istri akuo dari Tunggal Ametung ini yang bernama Ken Dedes, dan Ken Arok ingin mempersunting Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggal Ametung dengan sebilah keris buatan Mpu Gandring, di mana keris ini sebelumnya belumlah sempurna. Akan tetapi, karena Ken Arok sudah tidak sabar untuk memenangkan Dedes, maka direbutlah keris itu dari Mpu Gandring, dan sang empu sendiri akhirnya juga dibunuh dengan keris itu. Di tengah kepemimpinan Ken Arok, Tumapel berniat untuk lepas dari Kerajaan Kediri. Pada saat itu pula di Kerajaan Kediri tengah muncul konflik antara Raja Kartajaya dan kaum Brahmana. Dalam kitab Negara Kartagama tahun 1254 Masehi disebutkan tahun pendirian Kerajaan Tumapel. Namun pada kitab ini tidak menyebut nama Ken Arok sebagai pendirinya. Dalam kitab Kartagama dikatakan pendiri Kerajaan Tumapel ini adalah Rangga Rajasa Sanggirinatapura. Nah, sementara itu, dalam Prasasti Mulamulurong atas nama Kartanagara tahun 1255 Masehi menyebutkan kalau pendiri Kerajaan Tumapel adalah Batara Siwa. Selain itu, pada Pararaton disebutkan jika sebelum maju perang melawan Kerajaan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Konon katanya kerajaan hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Oleh karenanya, Ken Arok menggunakan nama Batara Siwa. Pada awal berdiri, Kerajaan Singasari ini memiliki corak agama Hindu, namun seiring waktu di saat pemerintahan Kertanegara, corak keagamaan mulai ada sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah raja-raja di Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok sendiri merupakan raja pertama Singasari dan memerintah pada tahun 1220 Masehi. Yang kedua ada Raja Anuspati, memerintah pada tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Yang ketiga ada Raja Tohjaya, memerintah pada tahun 1248 Masehi. Pemerintahnya ini tidak berlangsung lama, hanya beberapa bulan saja. Nah, untuk raja selanjutnya adalah Ranggawuni, memerintah pada tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Yang kelima ada Raja Kertanegara, merupakan raja terakhir dan menjadikan Singasari ini berjaya. Kehidupan sosial masyarakat. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Kerajaan Singasari ini terletak di lembah Sungai Brantas. Kondisi ini menjadikan tanah di wilayah ini sangat subur. Sebagian besar rakyat Singasari memiliki mata pencarian sebagai petani. Meski demikian, tidak sedikit rakyat Singasari yang memilih untuk berdagang.
Kedua, kehidupan di sosial budayanya. Sementara untuk kehidupan sosial budaya, Singasari banyak memberikan peninggalan budaya di antaranya patung, prasasti maupun candi. Yang ketiga, ada kehidupan politik. Kertanegara berhasil memperluas wilayah kekuasaan Singasari dengan beragam cara. Dari politik yang dilakukan oleh Kertanegara, Singasari berhasil memperluas wilayahnya. Di kejayaannya, wilayah Singasari meliputi Bali, Gurun, Pahang, dan juga Bakulapura. Selanjutnya adalah kejayaan dari Kerajaan Singasari. Singasari berkembang pesat sejak pemerintahan Raja Kertanegara. Kertanegara memimpin kerajaannya dengan tegas dan tidak segan mengganti pejabat yang dianggap tidak baik dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengembangkan Singasari ini, Kertanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Dengan pemerintahan Kertanegara ini, Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam perdagangan dan pertahanan atau militer. Kekuasaan Singasari kala itu sangat bagus. Nusantara ini berada di bawah kekuasaan Singasari. Selanjutnya ada keruntuhan dari kerajaan Singasari. Kerajaan besar yang mampu menyatukan Nusantara ini runtuh di bawah kepemimpinan Kertanegara. Kertanegara membawa kejayaan sekaligus keruntuhan bagi kerajaan Singasari. Dengan gugurnya Raja Kertanegara pada tahun 1292 Masehi, maka seluruh kerajaan Singasari dikuasai oleh Jayakatwang. Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Kisah kebesaran Singasari Tumapel berakhir sampai di sini. Yang terakhir adalah peninggalan dari kerajaan Singasari. Yang pertama ada Candi Singosari, yang kedua Candi Jago, yang ketiga Candi Sumberawan, yang keempat Arca Dwarapala, yang kelima Prasasti Singosari, yang keenam Prasasti Manjusri, yang ketujuh Prasasti Mula Malurung, yang ke-8 Candi Jawa, yang ke-9 Prasasti Wurare, dan yang ke-10 adalah Candi Kidal. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta yang membentang dari Kamboja, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Jawa Barat, dan kemungkinan di Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya yang berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kejayaan yang gilang gemilang. Sriwijaya didirikan pada 650 Masehi dan dibubarkan pada tahun 1377. Agama yang dianut oleh Sriwijaya yaitu Buddha Vajrayana, Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, dan Hindu. Pemerintahan Sriwijaya yaitu monarki. Bahasa umum yang digunakan oleh Sriwijaya yaitu bahasa Melayu kuno dan Sanskerta Jawa kuno. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evi Setianingrum dengan NIM 19314141095. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Kerajaan Majapahit. Nah, sebelum itu di sini saya akan membagi Kerajaan Majapahit dalam 3 masa. Yang pertama adalah masa awal Kerajaan Majapahit, yang kedua adalah masa kejayaan Kerajaan Majapahit, dan yang ketiga merupakan masa berakhirnya Kerajaan Majapahit. Untuk yang pertama adalah masa awal Kerajaan Majapahit. Pada Prasasti Kudadu pada tahun 1294 dijelaskan bahwa pendiri Kerajaan Majapahit yaitu Nararya Sangramawijaya. Namun, menurut Kitab Negara Kertagama yang ditulis pada pertengahan abad ke-14 menyatakan bahwa pendiri Kerajaan Majapahit yaitu Dyah Wijaya. Dia berasal dari kata Radiah yang berarti cikal bakal Raden, sehingga kita sering mengenal dalam beberapa buku sejarah yang mengatakan bahwa pendiri Kerajaan Majapahit yaitu Raden Dyah Wijaya. Kerajaan Majapahit tidak dapat dipisahkan dari Kerajaan Singasari.
Dapat dikatakan bahwa pendiri kerajaan Majapahit merupakan pewaris keturunan dari kerajaan Singasari sebelum kerajaan Singasari itu runtuh. Yang kedua adalah masa kejayaan kerajaan Majapahit. Zaman kejayaan atau puncak kejayaan dari kerajaan Majapahit berada dalam pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanegara dari tahun 1313 sampai 1364 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit ini dinyatakan atau dapat dilihat dari gagasan untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara. Dan dalam penyatuan wilayah-wilayah Nusantara ini tidak terlepas dari patihnya yang bernama Gajah Mada. Hal ini tertuang dalam Serat Pararaton. Di situ terdapat 10 wilayah Nusantara yang harus mengakui kejayaan kerajaan Majapahit. Di antaranya yaitu yang pertama ada Gurun, yang kedua Serang, yang ketiga Tanjung Pura, yang keempat Haru, yang kelima Dompo, yang keenam Bali, yang ketujuh adalah Palembang, yang kedelapan Tumasi, yang kesembilan Sunda, dan yang kesepuluh Pahang. Selain itu, puncak kejayaan juga dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan rakyat, di mana terdapat pembangunan irigasi, pembangunan bendungan, dan pembukaan tanah pertanian. Dan yang ketiga adalah masa berakhirnya kerajaan Majapahit. Masa kemunduran dari kerajaan Majapahit ini dapat dilihat setelah patihnya Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk meninggal. Setelah meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, terdapat perebutan hak waris di antara para keluarga dan perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini biasa dikenal dengan nama parekrek. Parekrek adalah perebutan kekuasaan yang terjadi antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Kemudian, menurut prasasti peninggalan Majapahit menyebutkan bahwa masa kemunduran dari kerajaan Majapahit dapat dilihat dari masa Pati Unus menaklukkan Majapahit. Lalu untuk raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Majapahit yaitu yang pertama ada Kertarajasa, lalu ada Jayanagara, lalu ada Tribhuwatunggadewi Jaya Wisnuwardhani, lalu ada Hayam Wuruk, lalu ada Wikramawardhana dan Girindarawardhana dan raja setelahnya. Lalu untuk peninggalan dari kerajaan Majapahit yaitu yang pertama ada situs Trowulan, yang kedua ada candi, di mana candinya itu ada Candi Cetha, Candi Sukuh, dan Candi Jabung. Lalu setelah itu ada peninggalan kitab yaitu kitab Sutasoma, Negara Kertagama, dan Pararaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Wulandari, NIM 1931410844. Di sini akan menyampaikan materi terkait Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Kediri. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Sanjaya. Pada masa pemerintahan Raja Sanjaya didirikanlah dinasti Sanjaya. Di masa ini, pusat pemerintahan berada di Jawa Tengah bagian utara. Setelah pemerintahan Raja Sanjaya, digantikanlah oleh Raja Panangkaran yang membentuk dinasti Sailendra. Pada masa ini, pusat pemerintahannya itu berada di Jawa Tengah bagian selatan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari keturunan dinasti Sailendra itu berhasil menyelesaikan pembangunan candi Buddha terbesar di Indonesia yang dinamakan Candi Borobudur. Singkat cerita, Raja Samaratungga itu memiliki anak perempuan yang bernama Pramodawardhani yang kemudian dinikahkan dengan keturunan dinasti Sanjaya yang bernama Rakai Pitakan, yang kemudian menjadi salah satu awal di mana pemerintahan kerajaan Mataram kuno ini
kembali ke dinasti Sanjaya. Lalu terjadilah letusan gunung berapi pada masa itu, sehingga pusat kerajaan Mataram kuno pun akhirnya harus dipindahkan ke Jawa Timur atau yang dinamakan Medang Kamulan. Maka hal itu pun menjadi bukti bahwa kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah pun berakhir. Mungkin itu penjelasan singkat terkait materi kerajaan Mataram kuno. Kita lanjutkan ke materi kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan Hindu yang letaknya itu di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad 12 yang merupakan bagian dari kerajaan Mataram kuno. Sebab berdirinya kerajaan ini itu bermula ketika kedua putra Raja Airlangga itu merebutkan tahta kerajaan. Hingga akhirnya pada tahun 1042 Masehi, Raja Airlangga pun membagi kerajaan ini menjadi dua, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Panjalu atau yang disebut dengan Kediri. Namun meski wilayah telah dibagi, kedua kerajaan ini pun terus berperang demi menguasai wilayah satu sama lain, hingga akhirnya kerajaan Kediri pun yang berhasil menguasai seluruh tahta Airlangga yang mulai bangkit pada tahun 1116 Masehi. Pada waktu itu tahta Kediri itu dipegang oleh Raja Banaswara yang memerintah hingga tahun 1134 Masehi, yang kemudian digantikan oleh Raja Jayabaya yang memerintah hingga tahun 1159 Masehi. Singkat cerita, raja terakhir pada masa pemerintahan kerajaan Kediri adalah Raja Kartajaya yang memerintah hingga tahun 1222 Masehi. Kerajaan Kediri ini merupakan kerajaan yang bersifat agraris dan maritim, di mana masyarakat pedalamannya kebanyakan berprofesi sebagai petani, dan untuk masyarakat pesisir mereka melakukan kegiatan perdagangan dan pelayaran. Kerajaan Kediri pun telah melakukan hubungan dagang dengan wilayah Maluku serta Sriwijaya. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan itu pada masa pemerintahan Jayabaya, di mana pengaruh kerajaan ini tidak hanya di sebatas wilayah Jawa saja, tapi melainkan hingga ke Sumatera. Runtuhnya kerajaan Kediri ini tuh bermula dari adanya konflik Raja Kertajaya dengan para Brahmana, di mana Raja Kertajaya dianggap melanggar agama karena menganggap dirinya adalah dewa. Hingga akhirnya pun para Brahmana meminta tolong kepada Ken Arok untuk menyerang kerajaan Kediri, yang akhirnya pun menjadi salah satu akibat mengapa kerajaan Kediri ini runtuh. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.